Kembali lagi bersama saya Ika dan Pak Eko Pamuji sebagai wartawan senior di sini. Sebelum kita masuk ke iklan tadi, saya bertanya tentang perjempolan. Nah, kebebasan perjempolan ini akhirnya menumbuhkan atau mungkin membuat kita tidak peka terhadap lingkungan. Benar nggak sih, Pak? Iya, betul sekali. Jadi ini budaya baru buat kita. Jadi budaya baru itu yang dulunya tidak ada menjadi ada. Dulunya kita tidak pernah berjempol ria, sekarang berjempol ria untuk berkomunikasi, kan semacam itu. Ada mungkin, Pak. Berjempol ya plus rebahan. Berrebahan. Kemudian setelah COVID juga terjadi, lalu belajar misalnya anak-anak belajar di sekolah itu sekarang belajar dari rumah menggunakan platform pembelajaran tertentu. Itu kita juga tidak tahu anak-anak itu ada yang rebahan, ada yang tiduran, ada yang sudah mandi, ada yang belum mandi. Bahkan belum mandi kayak banyak kan. Jadi itu budaya-budaya baru, kebiasaan-kebiasaan baru kita lah semacam itu. Itu akibat apa sebenarnya? Ya akibat perkembangan teknologi informasi sebenarnya seperti itu. Dan luas sekali perkembangan teknologi informasi ini, dampaknya sudah menembus ruang dan waktu, sudah sangat luas. Semua sendi-sendi kehidupan manusia sudah tersentuh oleh perkembangan teknologi informasi. Ya, kenapa saya bilang nggak peka? Mohon maaf sekali, saya bukan menjudge atau menghakimi orang lain. Ada kecelakaan nggak nolongin Pak, tapi malah kasih video. Ya ala-ala jadi reportase, tolong dibantu. Itu sebenarnya menimbulkan akhirnya aneh gitu. Jadi masyarakat ini kayaknya lebih baik update status daripada nolongin. Nah, itu. Nah, sebagai seorang wartawan senior nih, dari zaman TV yang biasa mungkin ya, sampai akhirnya sekarang TV yang smart TV yang akhirnya sampai benar-benar terjadinya udah kita video call aja deh, nggak usah ketemu, webinar akhirnya Zoom kemana-mana. Ada nggak sih Pak perubahan khusus sebagai seorang wartawan untuk ini ya udah deh dibuat simpel aja lah kita webinar atau bagaimana mencari beritanya nih? Ya, monggo ya itu salah satu bentuk pengaruh perkembangan teknologi digital itu terhadap tugas dan kerja jurnalistik semacam itu. Tugasnya akan semakin mudah teman-teman wartawan itu ketika kita menggunakan teknologi. Maka teknologi itu sekarang sudah berfungsi membantu kinerja seorang wartawan dalam tugas jurnalistik. Salah satu contoh yang paling gampang adalah sekarang ini misalnya kalau kita ini misalnya di dunia televisi, kalau kita ingin konfirmasi sesuatu kepada salah seorang narasumber begitu, kalau kita ingin gambar ya tinggal video call kan cukup, bisa gambarnya cukup gampang, wawancaranya juga bisa jarak jauh, dan gerak wartawan menjadi sangat terbatas. Bukan terbatas karena tidak bisa, tetapi sangat tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan kalau kita ingin wawancara, loncat sana, loncat sini, bawa kamera besar begitu, lalu mendatangi orang yang jaraknya mungkin ya bisa berjam-jam gitu, berkilo-kilo, berjam-jam misalnya begitu. Nah sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Di seluruh dunia bisa kita wawancara video call semacam itu. Betul. Dan sekarang program televisi pun juga ada yang menggunakan teknologi itu, dan itu bisa berjalan dengan bagus. Berarti Memudahkan. Mudah, murah. Mudah dan murah, memang benar. Tapi lagi-lagi kita harus bijak ya Pak. Nah, sebenarnya Pak, kalau ngomongin tadi udah ngomongin media sosial itu bagaimana, media pers itu bagaimana, yang paling ngeri adalah kedengarannya media cyber. Sebagai seorang awam saya nih Pak, ya aduh, media sosial, media cyber dan media pers, perbedaannya ini apa ini Pak sebenarnya? Ya, media sosial, media cyber dan media pers itu yang berbeda. Yang sebenarnya berbeda itu adalah media pers dan media cyber. Bukan media sosial. Jadi tadi sudah saya sampaikan, media pers itu kalau kita melihat platformnya itu bisa platformnya cetak, radio, televisi, dan siber. Siber itu platform internet, online, media siber, portal-portal itu termasuk bagian dari media siber. Sementara itu media pers. Media pers tentunya media-media itu juga harus terdaftar di Dewan Pers atau minimal mengikuti pola-pola aturan pers di Indonesia. Nah, sebelahnya adalah media sosial. Media sosial itu media yang memiliki platform percakapan atau platform untuk percakapan sosial
itu siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab sebenarnya tidak ada, dia tidak memiliki orang yang bisa bertanggung jawab. Karena apa? Karena akun-akun mereka itu bisa berubah-ubah. Iya. Nah kan begitu kan. Itu yang membedakan dengan media pers. Kalau media pers ada yang bertanggung jawab. Salah satu syarat adalah ada penanggung jawab medianya begitu. Seperti aula media pers itu ada penanggung jawabnya. Nah, di media sosial tidak ada yang bertanggung jawab. Aula itu tempatnya jelas. Ya. Di sini kan begitu. Tapi kalau media sosial siapa tahu tempatnya? Ya, Kita tidak apalagi tahu, akun fake ya. Ya. Okay. Terus yang paling menonjol adalah bagaimana pola kerja mereka. Pola kerja media pers itu sudah terstruktur mulai dari wartawan sampai ke pimpinan, mereka menjalankan tugas jurnalistik yang ada kode etik. Yang ada ininya, ada tata keramanya mereka. Jadi dan wartawan itu menjalankan tugas jurnalistik berpedoman pada kode etik jurnalistik semacam itu. Tapi kalau di media sosial tidak ada seperti itu. Terserah deh. Terserah mau nulis apa, mau nyinyir, itu terserah. Ya. Makanya kemarin itu ya saya juga agak terkejut ketika ada sebuah lembaga survei itu mengatakan masyarakat Indonesia di medsos itu kurang sopan. Di Asia Tenggara itu paling betul, tidak sopan, itu semacam itu. Itu menggelikan, tapi itu fakta, semacam itu adalah fakta. Kita terkejut karena apa? Karena kita sudah sering diproklamasikan bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki budaya luhur, memiliki tata krama, sopan santun yang tinggi. Tetapi ketika kita berada di alam gaib, ya, di alam digital, alam virtual, begitu. Loh, jadi ada perubahan seperti itu. Mengapa itu terjadi? Ini yang paling penting sebenarnya. Mengapa itu terjadi? Kalau menurut saya itu terjadi karena ada perubahan psikologi. Jadi ketika berada di ruang nyata begitu, dia mungkin tidak berani melakukan itu, tetapi ketika berada di ruang digital, mereka keberanian mereka tumbuh. Mengapa kok tumbuh? Karena mungkin di ruang digital itu mereka merasa tidak ada yang mengawasi, merasa dia itu goib. Nah, sudah goib itu karena bisa gitu. Dan di sana tidak ada struktur, tidak ada pemimpin kan begitu. Jadi semaunya sendiri semacam. Ini yang bahaya ya. Nah, itu perubahan. Jadi ada perubahan psikologis lah dari para netizen itu. Saya kira itu, Bu Ika. Ngeri ini. Kalau ngomongin tentang fakta masyarakat, saya dengar emang itu Pak Eko. Fakta masyarakat Indonesia adalah netizen yang tidak sopan di Asia Tenggara. Luar biasa, saya tepuk tangan. Benar sepertinya. Cuman saya merasa kalau saya sendiri, kalau bermedia sosial, saya hanya sebatas scroll, saya melihat orang lain, kehidupan orang lain, yang baik saya ambil, yang jelek saya buang, begitu ya. Tapi kan tidak semua orang itu sama. Nah, sebagai seorang saya nih, apalagi yang emak-emak punya anak sebenarnya, ada nggak sih treatment khusus untuk anak-anak saya? Jadi kan seorang media yang senior nih sudah lama, haruskah seperti apa sih sebagai saya emak-emak untuk menerapkan anak-anak saya biar udah nak jempol jangan main-main seperti itu. Nah, kayak mana ini Pak? Ya. Monggo silakan. Ya, itu namanya kalau saya menyebut literasi digital buat anak-anak kita, buat anak-anak Indonesia katakanlah seperti itu. Dimulai dari mana? Ya dimulai dari emak-emaknya tadi itu. Dimulai dari emak-emak. Bagaimana dia memperlakukan anaknya untuk bermedia sosial. Minimal emak-emak tadi, barangkali anak-anak itu lebih dekat dengan emaknya daripada dengan bapaknya. Ya. Emaknya bisa memberitahu kepada anaknya, hai anak-anak, mungkin ini musim sekolah, boleh bermain handphone, bermain medsos silahkan, tetapi atur waktu untuk belajarmu sekolah, untuk belajar sekolahmu. Terus bisa lagi lebih masuk ke dalam, misalnya tolong jangan setiap informasi yang masuk itu diterima mentah-mentah. Tapi disaring dulu, tapi dipertimbangkan dulu. Kalau tidak ngerti caranya tanya mama misalnya begitu. Jadi atau tanya papa, katakanlah semacam itu. Jadi semacam itu. Dan itu bisa dilakukan di lingkungan keluarga yang terkecil begitu, keluarga, sambil ngobrol-ngobrol, sambil macam-macam, sambil dicontohkan. Kalau misalnya sedang melihat televisi, ada seseorang yang sedang misalnya televisi itu ada berita ada pencemaran nama baik di media sosial, itu salah satu kasusnya dicontohkan. Aduh, misalnya seperti ngeri. itu. Ya. Jadi
ada orang yang mengatakan jempolmu harimaumu, itu ya itu contohnya misalnya. Bukan mulutmu lagi ini sekarang. Aduh, mulutmu harimaumu sudah nggak ada di 2021, apalagi melek digital di negara 501 mungkin Ya, gitu ya. betul. 5.0 sorry. Ya, negara 5.0. Kalau boleh itu ya kalau salah saya maaf. Nah, bagaimanakah literasi digital yang sebenarnya yang arusnya atau relnya itu yang baik itu kemana sih sebenarnya? Kita tanya Pak Eko setelah tayangan iklan berikut ini.